pagi karena kuat gagah dan kehebatan kami. Kasih-Mu Tuhan, maka sebagai rasa syukur kami Tuhan di pagi hari ini, kami datang Tuhan mau membawa pujian sembah kami di hadapan-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Setiap pujian, penyembahan, biarlah semuanya hanya menyenangkan-Mu Tuhan, bukan untuk kepentingan kami pribadi, tapi biarlah semuanya hanya meninggikan nama-Mu, memuliakan Kau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain selain nama-Mu Tuhan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Pagi hari ini Tuhan, satu tujuan kami, hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, pagi hari ini kami mau tanggalkan itu Tuhan sejenak. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beracaralah Engkau Tuhan, berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi dengan iman kata, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami Tuhan, berkati hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus,
Tuhan apa kami. Mujimu, menyembahmu. Sekali lagi jemaat Tuhan, yuk saya bangkit berdiri kata, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, jembamu, menyembahmu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Oh, segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidup, kini ku datang padamu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu Tuhan, menyembahmu, Yesus, ku memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Oh Yesus, memujimu Tuhan, memujimu Tuhan. Kami sembah namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah di pagi hari. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Kaulah kekuatan, Kaulah perisai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami berseru. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh
Terima kasih Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami agungkan, ku agungkan nama-Mu Yesus. Yes, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dipuji. Ku agungkan nama-Mu Yesus, agung nama-Mu Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih dahsyat lagi kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini sembah kami Tuhan, syukur kami. Biarlah semuanya menangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan yang mengalir memenuhi setiap kami Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami mau Tuhan bersorak-sorai lebih lagi bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang rindu lebih lagi bersorak-sorai dan bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Jika tidak keberatan, yuk tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Setiap kita yang hadir pagi hari ini bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita bersuka cita karena Dia baik bagi kita. Hey. Yang bersuka cita di dalam Tuhan, sama-sama dengan iman. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan.
dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenanganku, hey! Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Lalu cuma Tuhan katakan, Dia sungguh baik. Yuk, jangan malu-malu, yuk bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Bagiku, amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Sekali lagi katakan, He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you. Haleluya. Sekali lagi yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan pelita bagi kakiku. Hey. Kami bersyukur Tuhan, bersuka cita karena kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya. Bersama-sama Tuhan kata, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Namamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Bersama-sama dengan iman katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
firman Tuhan saja kata, tinggi di awan bersamamu. Amin. Teguh menopang kita, teguh menopang. Sekali lagi yuk, jemaat Tuhan, jangan malu-malu yuk, tangan-tanganmu. Bukan terbang tinggi di awan, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka di hari ini boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Sekali lagi kita beri tepuk bagi Yesus Tuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Teduhkan hati kita, kita kembali bersatu di dalam doa. Syukur Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap penyembahan yang kami bawa, kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini, itu boleh menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sukacita-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu Tuhan, yang mengalir, melingkupi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami lebih lagi, kami mau duduk diam sebagai seorang murid. Kami mau mendengarkan Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia ini menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu, di sanalah ada kegerakan Roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, nah habis. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sedang bangkit berdiri, kita akan sambut kepada firman Tuhan di pagi hari. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bukan saja di dalam kehidupan kami, Bu, sudah merasakan Bapa, merasakan kebaikan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terbukti hari oleh ada sebagaimana kami ada Bapa. Biarlah Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan, mau berjuang sampai kepada akhirnya, dan kami boleh menerima mahkota kehidupan Bapa. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini buat kami semua yang hadir. Biarlah Tuhan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau pakai apa-apa untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Waktu hamba-Mu Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu, ada kuasa Tuhan yang boleh membangkitkan iman, pengharapan, dan kasih kami terus bertambah-tambah di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami dan Engkau akan melakukan segala perbuatan yang dahsyat bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami, dan kami mau menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Tepuk tangan dong, baru duduk ya. Terima salam dari saya, shalom. Pasti penuh dengan sukacita, haleluya. Karena hari ini adalah apa? Hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita enggak? Harus saudara, ya, harus sukacita. Nah, hari ini tema yang sudah saya siapkan, yang mati ya ini ya, multimedia, yaitu kedahsyatan kenaikan Kristus. Apa temanya? Belum semuanya. 1, 2, 3. Yes. Kalau bilang dahsyat harus semangat. Amin. Jangan dahsyat, kedahsyatan, enggak kan? Kedahsyatan kenaikan Kristus, saudara. Oh, luar biasa. Kita akan belajar ya sama-sama ya. Nah, kita tahu hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara. Nah, ada ayat yang sudah tidak asing ya. Nah, hari ini semua kalau punya multimedia, wah semua udah pada ngucapin ya. Saya bawa ini saja, soalnya kalau pakai Alkitab mata saya kurang begitu lihat ya, agak buram-buram. Jadi maaf ya, pakai ini aja ya, handphone. Yuk kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Nah, ayatnya berapa? Pasal 1 ya. Ayat yang ke-9 ya kan? Yuk kalau sudah buka multimedia, selamat gitu ya, kenaikan Tuhan Yesus. Yuk Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke buka sekarang, boleh buka handphone, tapi jangan baca WA ya, gitu, atau balas-balas. Oke, sudah dapat di sana? Baca
baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan apa? Demikian, lalu terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Terus, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, sesudah mereka, Pak Yesus ya berkata kepada murid-murid dan semua orang saat itu, lalu dia naik ke surga. Ya, naik ke awan. Ya, awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu disaksikan loh saudara. Ya. Yesus terangkat. Wow. Siapa yang seperti dia? Ya nggak ada kan? Nggak ada satupun manusia yang dapat melakukan ini. Tetapi kita melihat ya bahwa Yesus terangkat. Saudara. Itu disaksikan loh. Ya. Jadi bukan hoax, ya kan? Bukan cerita-cerita dongeng, tapi inilah kebenaran. Haleluya saudara. Ya, waktu saya ke Israel, nah itu ada tuh gerejanya, lalu ada lukisan-lukisan di mana Yesus terangkat ke surga, saudara. Jadi kalau punya uang, mendingan jangan jalan-jalan dulu kemana, tapi yuk ke sana, gitu loh. Kita boleh menapak tilas bagaimana Yesus ada di dalam dunia ini, dan itu bukan cerita dongeng, saudara. Oke, lalu kita lanjut saudara ya. Di dalam Mazmur 47, yuk kita lihat ya. Di dalam Mazmur 47 ayatnya yang ke-6. Nah, hari ini kita boleh buka-buka ya saudara ya. Dikatakan firman Tuhan hari ini, iya, apa? 1, 2, 3. Bermazmurlah bagi Allah. Apa? Bermazmurlah bagi Raja kita. Ada bermazmurlah. Ya. Kalau di sini dikatakan di dalam 6 ya, baca tadi saya ayat 7 ya. Yuk 1, 2, 3. Allah telah naik apa? Dengan diiringi sorak-sorai. Iya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangka. Amin saudara, saya bacakan lagi. Allah telah apa? Naik. Bukan saja naik, tapi dengan diiringi sorak-sorai. Bahkan ditegaskan lagi, iya, Tuhan itu ya, dengan diiringi bunyi sangka kalah, saudara. Amin. Ya, saya pakai kacamata dulu ya. Maaf sudah tuyul, saudara ya. Usia sudah luar biasa ya. Nah, kita melihat di sini ya, Bapak Ibu Saudara, jadi peristiwa kenaikan Yesus itu merupakan perkara yang dahsyat. Amin. Dahsyat enggak? Dahsyat loh saudara. Wow, ya. Itu suatu bukti bahwa saudara dan saya memiliki Allah yang ajaib. Itu bukti bahwa saudara dan saya memiliki Allah yang luar biasa. Seneng dong, amin gitu. Kalau orang Jawa bilang menang-menang baik ya, diam-diam aja gitu kan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kata dahsyat yang kita pakai itu menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dilukiskan. Benar? Kata dahsyat gak bisa dilukiskan saudara ya. Itu juga tidak bisa diceritakan. Karena apa? Keterbatasan kita. Ya. Jika saudara dan saya pelajari saudara, dalam Alkitab, kita nih akan jumpai beberapa hal luar biasa sebagai alasan. Ya. Mengapa sih kenaikan Kristus merupakan sesuatu yang dahsyat? Ya, kita belajar sama-sama. Ya. Mengapa kenaikan Kristus merupakan sesuatu yang dahsyat? Yaitu pertama, untuk membebaskan para tawanan. Wah. Ya. Jadi saudara, inilah kedahsyatan Kristus waktu dia naik ke surga.
Coba kita buka ya di dalam Efesus 4. Yuk kita lihat di sini ya. Efesus 4 ya. Ayat yang ke-8. Iya. Efesus 4. Sorry ya. Efesus 4. Ayat yang ke-8. Sayang ya multimedianya tidak ini. Yuk kita akan buka-buka handphone. Yuk kita baca ya. Efesus 4 ayat 8. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia apa? Membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada. Jadi wow saudara. Jadi Yesus naik ke surga itu ya, dia tidak melupakan saudara dan saya ya. Dia katakan waktu ia naik, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan saudara. Maksudnya apa saudara yang dikasih Tuhan? Ya, berbicara tentang tawanan ya, itu menggambarkan tentang orang-orang yang masih terikat oleh dosa. Ditawan oleh dosa. Membebaskan para tawanan menggambarkan tentang orang-orang yang masih terikat oleh dosa. Juga perkara kedagingan. Dan apa saudara? Keinginan-keinginan duniawi. Jadi para tawanan yang dimaksud adalah orang-orang yang masih terikat secara rohani saudara. Itu masih terikat. Jadi waktu tatkala Yesus naik, ia membawa tawanan-tawanan. Di sini pengertiannya, saudara. Dia akan membebaskan orang-orang yang terikat oleh dosa, perkara-perkara kedagingan, keinginan-keinginan duniawi, saudara. Amin gak? Yang kedua kita melihat, ya, mengapa kenaikan Kristus merupakan sesuatu yang dahsyat, saudara? Untuk menjadi pembela bagi saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Untuk menjadi pembela bagi saudara dan saya. Kita lihat di dalam Roma 8. Ada 10 nanti kita akan buka-buka ya. Supaya benar apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Di dalam Roma ya. Roma 8. Ayat yang ke-33 dan 34 saya mau kita semua membaca. Tidak ada yang tidak membaca. Oke? Ayat 33, 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi. Yang apa? Telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Jadi Yesus ya naik ke surga merupakan sesuatu yang dahsyat. Wow, karena dia akan menjadi pembela bagi saudara dan saya. Saudara dan saya perlu dibela Tuhan. Amin. Karena kita mempunyai musuh saudara. Siapa musuh saudara? Iblis. Benar saudara. Yang berusaha, dia menyerang, bahkan membinasakan saudara dan saya. Karena memang kita manusia itu sering mudah terpengaruh. Benar gak saudara? Iya saudara. Maka Yesus perlu naik ke surga. Dan dia akan menjadi pembela bagi saudara dan saya. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketiga kita melihat, kita akan pelajari. Mengapa kenaikan Kristus merupakan sesuatu yang dahsyat? Yaitu untuk melengkapi segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Untuk melengkapi saudara. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Baca lagi. Yuk kita buka di dalam Efesus 4. Oke. Ya kita pelan-pelan saja ya. Efesus 4 ayat 9 dan 10. Nah
Baca ya sama-sama ya. Yo, 1, 2, 3. Bukankah? Berarti lalu ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk apa? Memenuhkan segala sesuatu. Amin. Jadi Yesus naik ke surga itu tidak dengan tangan hampa, ya. Dia akan memberikan segala sesuatu buat saudara dan saya. Amin. Wow, saudara. Untuk melengkapi segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Oke. Jadi itu siapa punya? Haleluya. Makanya di silent ya, saudara ya. Ya. Yesus melengkapi kegagalan kita, saudara. Artinya apa? Ia yang membayar lunas hutang dosa kita. Ia juga melengkapi keperluan kita dengan mengutus apa? Roh Kudusnya. Yesus memberi jaminan kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Begitu jemaat GBI Abdil, semangat ya saudara ya. Iya. Jadi saudara, ia akan melengkapi segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Ia akan melengkapi kegagalan kita. Ia yang membayar lunas hutang dosa kita. Ia akan melengkapi keperluan kita dengan mengutus Roh Kudusnya. Dan Yesus memberi jaminan kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Kita lihat pelajaran yang selanjutnya. Mengapa kenaikan Kristus merupakan sesuatu yang dahsyat? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bener gak? Baca di dalam Yohanes 14. Yuk, ini firman Tuhan ya dan amin saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ini pesan Tuhan. Ya, jadi saudara jangan merasa gelisah, saudara ya. Nah, tapi percayalah kepadanya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah apa? Hatimu. Lalu dikatakan percayalah juga kepadaku. Lalu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab dikatakan, aku pergi ke situ. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Tepuk tangan saudara. Iya. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ke surga, sekali lagi diingatkan saudara dan saya nanti ke surga bukan karena perbuatan. Amin. Atau karena perjuangan kita, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus. Dan kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Coba kita baca ini tidak asing ya. Yuk, tadi di dalam Yohanes 14 sekarang. Ya, kita lihat Yohanes 14. Ini bener gak sih kata Wawa gitu loh ya. Jangan-jangan hoax nih ya. Tapi kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga. Baca ya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Di rumah kurang kencang ya. Ya kalau di rumah baca gak sih? Apa dalam hati saudara? Ya, baca firman Tuhan itu. Kalau saudara sungguh-sungguh beriman ya,
percaya bacanya nggak loyong, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terima kasih Tuhan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab nih aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Nanti kalau disuruh baca siang begitu, saudara. Mau nggak? Mau nggak sih? Jemaat GBI apel ini, aduh, saudara ya, semangat saudara, ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi saudara dan saya. Jika hidup yang sementara ini berakhir, saudara mau tempat di sini dunia? Ada ya lagu pujian apa? Ku mau hidup 1000 tahun. Banyak penderitaan saudara, ya saudara. Nah, paling banyak aja 80 tahun udah dibilang, aduh, udah luar biasa saudara, ya. Jadi ia naik ke surga supaya ada tempat bagi saudara dan saya jika hidup yang sementara ini berakhir. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah apa? Maut. Nanti baca aja di dalam Roma 6 ayat 23. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Nggak percaya? Baca di dalam Ibrani 9 ayat 27. Nggak usah buka deh soalnya tuh. Ya saudara, lalu dikatakan apa? Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian pasti nggak? Pasti saudara. Saudara mau apa enggak, pokok kematian itu akan menjemput saudara dan saya. Enggak perlu saudara masih muda atau sudah tua atau anak-anak. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak dapat melarikan diri atau diwakilkan kepada orang lain. Setuju enggak? Kalau udah mau kematian menjemput, jangan deh Tuhan tulis sebelah gue aja itu, gitu kan saudara. Enggak bisa diwakilkan, saudara ya. Ya, kita harus menghadapinya secara pribadi, saudara. Ya. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Amin. Bukannya akhir. Orang yang nggak percaya tuh ya, enak tuh ya. Padahal bagi orang itu adalah baru awal nanti, ya kan? Saudara menerima kematian kekal selama-lamanya atau hidup kekal selama-lamanya. Jadi ingat-ingat, saudara, ya. Jangan bawa hidupmu dan hidupku semau gue. Ya, nanti kata orang bilang tuh kasep. Benar nggak? Yang orang kaya, lihat firman Tuhan ya kan? Baru, aduh Bapak Abraham, tolong dong celupkan tuh jarinya Lazarus. Coba sampai gitu, nggak bisa. Kan di bumi udah ada tuh kesaksian, benar nggak? Kan udah banyak tuh hamba-hamba Tuhan udah ngomong. Bahkan firman Tuhan sudah berbicara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke surga yang baka. Amin. Ya. Kita sekarang berada di dalam pengharapan akan kedatangannya kan kembali. Ayo siapa? Kita mengharapkan kedatangannya kembali, saudara. Ya. Untuk menggenapi apa yang ia katakan kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 3, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow. Ya. Ayat yang ini dikatakan yang kelima, ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Amin.
Jadi Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong saudara dan saya. Amen. Hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya. Benar saudara? Sekali lagi, hidup orang percaya tidak semata bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi ya, hidup daripada orang percaya itu ya pada kuasa Roh Kudus. Amin. Iya loh saudara, ya, bukan pada diri kita, pada apapun, kepada siapapun, no, tetapi pada kuasa Roh Kudus, saudara. Coba buka di dalam Zakaria, ya, Zakaria 4 ayat yang ke-6. Ya, Zakaria 4 ayat ke-6 sudah di situ. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia. Katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Rohku, huruf besar. Firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi, ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong saudara dan saya. Karena kita ini terbatas. Betul? Terbatas, saudara. Saudara boleh sehat, minum multivitamin, oke, karena saudara baik Tuhan. Tapi siapa yang bisa terus membuat tubuh kita sehat? Tiba-tiba kita sakit. Mungkin saudara diberkati Tuhan dengan harta kekayaan berlimpah, nggak taunya ada tsunami, habis semua. Benar nggak? Atau ada kebakaran. Jadi nggak ada saudara, ya. Saudara tidak dapat, ya, bergantung kepada sesuatu di dalam dunia yang fana ini, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini, amin. Dalam arti yang khusus bagi orang yang percaya kepadanya. Baru jam 9 ya, gak apa-apa. Buka lagi yuk di dalam Yohanes 16 ya. Wow, hari ini saya suruh buka-buka ya. Saudara, Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Nah, ya udah dapat belum? Belum? Oh ya, saya tunggu ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7, baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, apa? Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Amin. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan mengisapkan kita akan dosa. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita tuh nggak akan tahu, saudara. Bahkan kita nggak insaf, gitu loh ya. Lalu kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Jadi jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, ia akan mengisapkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan saudara dan saya apa yang Alkitab katakan, betul? Jadi itu Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya apa yang Alkitab katakan. Ya. Coba deh kita lihat lagi ya, Yohanes 14, jangan marah ya hari ini ya. Saya suruh buka-buka nih ya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Nah, apa kata firman Tuhan? Udah dapat belum? Amin. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow. Ya saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi Roh Kudus membantu saudara dan saya menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nggak usah buka-buka lagi deh. Saya bacanya Roma 8 ayat 13. Dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Wow. Jadi Roh Kudus membantu kita menjalani kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Membantu
kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Bahkan Roh Kudus juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus. Bukan saja dalam rumah tangga kita, sekeliling kita, sampai ke ujung bumi. Ya, ke seluruh dunia. Itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus membantu saudara dan saya dalam doa. Benar? Ya kan? Membantu kita di dalam doa dengan keluh kesah kita di hadapan Allah, saudara. Wow, saudara. Karena perkataan kita sebagai manusia terbatas. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus saudara dapat berkeluh kesah di hadapan Allah, saudara. Roh Kudus membantu saudara di dalam doa. Ya. Lalu dikatakan apa? Dan membawa, dikatakan, kasih Allah secara merata di hati saudara dan saya. Supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita. Itu Roh Kudus saudara. Amen. Di mana sih? Di dalam Roma 5 ayat 5. Ya. Nanti baca aja dari rumah. Atau di dalam Matius 22 ayat 38 sampai 40. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak. Tadi kan pujian kan? Ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Ya. Dia terang bagi jalan kita. Wow. Jadi tanpa Roh Kudus hidup saudara dan saya itu ibarat pelita tanpa minyak saudara. Bahkan dikatakan dan garam yang tanpa rasa asin. Ya kan? Jadi kalau garam tanpa ada rasa asin itu tidak berguna. Betul nggak? Ngapain? Tuh ada di dapur. Nggak berguna. Udah dibuang aja. Betul? Ini kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Baik, masih yang kelima. Saudara, ya, mengapa kenaikan Kristus merupakan sesuatu yang dahsyat? Agar kita dapat mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan. Amin. Ya, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya agar saudara dan saya dapat mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, ini benar yang terakhir, Yohanes 14. Yuk kita lihat. Ya tadi Yohanes ya 14 ya. Tetapi ayatnya yang ke-12. Yuk. Nah, apa firman Tuhan yang mau dikatakan kepada kita hari ini? Yohanes 14 ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, apa? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada, amin saudara. Oh luar biasa, Yesus naik ke surga. Ya, dia berikan Roh Kudus untuk saudara dan saya dapat mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan bahkan lebih besar. Amin saudara. Yesus mengutus Roh Kudus bagi kita, yaitu roh yang akan memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan, bahkan yang lebih besar lagi. Saudara. Inilah saudara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Biarlah terus kita mengingat, ya, kita mau renungkan, oh luar biasa Kau dahsyat, Kau dahsyat Tuhan. Luar biasa saudara. Satu lagi, ya, ia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna saudara. Amin. Yesus naik ke surga supaya ibadah yang saudara dan saya lakukan, ya, semakin bermakna dan bergairah saudara. Ya. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepadanya menjadi terbatas oleh waktu. Benar gak? Yesus masih di sono loh. Dia tidak ada di sini. Semuanya terbatas oleh waktu, tempat, dan suasana. Betul nggak saudara? Ya. Jadi Roh Kudus membawa suasana ibadah di dalam roh dan kebenaran saudara. Ya. Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu. Jadi ibadah yang kita lakukan tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan siapapun yang memimpin ibadah.
Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan kalau kita beribadah kepadanya. Kalau saudara dan saya percaya akan kenaikannya ke surga. Apakah saudara dan siap akan kedatangannya kembali? Siap? Siap gak? Yesus akan datang kembali, ya kan? Datang kembali. Siap gak? Firman Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara, siap atau tidak siap, Yesus akan datang kembali. Amin. Sekarang tergantung kepada saudara dan saya. Apakah saudara dalam dunia ini mau stuck, diam aja, atau jalannya jangan pelan-pelan? Yesus masih jauh. Apakah saudara mau berlari kepada tujuan? Jadi pertanyaan ini saudara aja yang jawab. Jadi peristiwa kenaikan Kristus ke surga merupakan momentum luar biasa. Karena kenaikannya untuk menyediakan tempat, sehingga surga adalah pasti. Ya. Buat saudara dan saya, saat tempat di surga sudah tersedia, Yesus akan kembali ke bumi untuk menjemput dan membawa saudara dan saya masuk ke dalam persekutuan yang kekal dengan Bapa di surga. Amin. Tepuk tangan dulu dong saudara. Tapi bagi saudara dan saya yang setia, ya, melakukan setiap kehendak Tuhan, saya percaya saudara akan dimampukan. Karena Tuhan katakan waktu dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan saudara sebagai yatim piatu. Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Itu yang memampukan saya, itu yang memampukan saudara untuk dapat melakukannya, saudara. Amin. Mari kita akan naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya, biarlah apa yang saya sudah sampaikan mungkin terbatas secara manusia saya, karena saya pun hanya manusia biasa, ya. Tapi saya percaya Roh Kudus memampukan saudara hari ini untuk bukan saja merenungkan, tapi kita mau melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kalau boleh sidang jemaat kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan. Biarlah kita memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Kami memuji Tuhan.
pujian Benar Tuhan, inilah pujian kami. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus meteraikan firman itu tetap tinggal di dalam kami, dan mampukan kami Tuhan untuk kami memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberkati kami, Kau Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan bagi kami. Dan kami saat ini akan membawa persembahan kami itu sebagai rasa syukur kami Tuhan, karena kami telah melihat setiap kebaikan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap rupiah yang kami bawa Tuhan, di pagi hari ini kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama-Mu Tuhan yang semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa yang terbaik bagi nama-Mu. Mari setiap umat Tuhan, setiap kita yang diberkati, yang rindu untuk lebih lagi membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat bawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk doa syafaat dipimpin yang tugas.
kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang begitu kami rasakan di sepanjang hari-hari ini Tuhan Yesus. Bahkan untuk ibadah kenaikan Tuhan hari ini kami bersyukur Tuhan, kami menyempatkan waktu untuk memuji dan memuliakan-Mu. Kami bersyukur juga untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, makna dari setiap kenaikan-Mu. Dan kami mengerti Tuhan betapa kenaikan-Mu membawa dampak dan manfaat yang begitu besar bagi kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan, keluarganya Engkau berkati. Apapun ya Tuhan yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-anaknya, keturunannya Engkau berkati ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan dosa pada kami. Sebelumnya kami akan berdoa untuk sidang jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah sidang jemaat di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh Tuhan. Setiap kami diberkati mulai dari yang kecil hingga yang besar, yang muda hingga yang tua Tuhan. Tetap Engkau memberikan kami berkat yang dari Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan dan harapan sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan jawaban yang terbaik ya Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Trisnawati sebagai gembala sidang di tempat ini. Engkau berkati pekerjaan pelayanannya Tuhan, berkati keturunannya Tuhan. Engkau berkati ladangnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, supaya pelayan-pelayan Tuhan semakin bertumbuh, memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami berdoa yang sudah mengambil bagian pelayanan hari ini, Engkau berkati berlipat kali ganda kehidupan pribadi mereka, kehidupan keluarga mereka, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Untuk periode yang baru Tuhan, presiden ke depan Engkau berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami rindu supaya perekonomian bangsa ini semakin baik Tuhan, kesejahteraan bangsa ini semakin baik, bahkan toleransi di bangsa ini semakin baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan kota Jakarta sebagaimana kami tinggal di tempat ini. Biarlah kesejahteraan kota ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Kami percayakan pemimpin kota Jakarta ke dalam tangan-Mu, supaya pemimpin kami Tuhan diberikan hikmah dan kebijaksanaan untuk mensejahterakan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang luar biasa hari ini. Kami siap menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan. Kalau hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga Bapa. Namun satu hal kami tahu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami bisa bertahan melewati hari-hari kami, melewati ujian yang Kau izinkan terjadi, melewati masalah demi masalah Tuhan yang Kau izinkan terjadi, sehingga kami Tuhan boleh terus berdiri kokoh di hadapan-Mu, karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Engkau lingkupi kami, pagari kami, jauhkan dari segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu. Bahkan kami akan melangkah memasuki hari-hari kami dimanapun kami akan bekerja Tuhan, dan melakukan apa yang akan kami kerjakan, semuanya kami taruh ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang Kau telah pelihara sepanjang tahun dengan tidak kurang satu apapun juga. Engkau kenal hamba-Mu Bapak Aven Tuhan. Engkau tahu cucu kami Esra Bapa. Kami taruh dia ke dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau tahu isi hatinya yang paling dalam, dan Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberkati, bahkan anak cucu mantunya dimanapun mereka berada Engkau berkati. Engkau berikan hikmat kepandaian bagi Esra Bapa,
dan sehingga dia boleh menjadi anak yang takut akan Engkau, berguna bagi orang tua juga bagi Engkau Bapa, serta bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar kami, anak cucu mantu kami, karena keterbatasan kami Engkau selalu memagari, menjauhkan dari segala kuasa yang bukan daripadamu. Hikmat-Mu Tuhan Kau turunkan bagi mereka yang masih bersekolah, Kau berkati bagi mereka yang bekerja Bapa. Terima kasih Bapa, saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari Semua yang percaya dan berkati Tuhan akan berkata,